Unstoppable generation, berbeda dari yang dunia pernah tawarkan. Kembali lagi anak muda, hari ini kita ingin mendengar pesan Tuhan, kita ingin mendengar suara Tuhan yang berjudul tentang Tuhan sanggup. Pernahkah saudara berpikir tentang seberapa kekuatan dan kesanggupan Tuhan untuk menolong kita? Yang seringkali kita ragukan, yang seringkali kita pertanyakan, yang seringkali bahkan kita sering tidak yakin dengan ini sebenarnya benar gak sih pesan Tuhan? Ini sebenarnya benar gak sih Tuhan itu sanggup nolong kita? Bahkan banyak anak muda yang bertanya, sebenarnya Tuhan ada gak sih? Dan hari ini saya hanya ingin menyampaikan isi hati Tuhan yang berkata, Tuhan sanggup. Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan adalah Tuhan yang sanggup mendengar suara hati kita, Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menolong kita, dan Tuhan adalah Tuhan yang ingin mendengar suara dari anak-anaknya. Kita buka di Markus 14 ayat 32. Markus 14 ayat 32. Ini adalah cerita tentang sebelum Yesus di kayu salib, dia pergi ke taman Getsemani dan dia berdoa kepada Allah Bapa. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Kita baca di firman yang kali ini, bayangkan seorang Yesus, seorang Tuhan yang menjadi manusia, dia pernah merasakan takut. Dia pernah merasakan yang namanya ketakutan yang sangat hingga ia mau mati rasanya. Jika kita baca di firman, ditulis bahwa setelah Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia berjalan sedikit dan dia merebahkan dirinya. Dia tiduran saudara, dia langsung gebrak dan dia benar-benar berdoa kepada Tuhan. Serahkan setiap kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Seringkali kita merasa, Tuhan itu ya udahlah, Tuhan itu ada di atas dan Tuhan itu tidak pernah sanggup menolong kita. Tuhan ada di atas sana, dia baik-baik, kita di bawah sini mencoba untuk baik-baik. Tidak saudara, Tuhan itu ada di hati setiap kita. Tuhan tidak pernah pergi kemana-mana, dia selalu ada dalam hati kita. Kita tidak usah mencari dimanapun kita tidak usah mencari, aduh Tuhan Yesus ada di mana ya? Aduh kayaknya dia lagi di surga, dia lagi susah ditelepon. Enggak, Tuhan itu selalu ada di hati kita. Kita hanya cukup berkata kepada Tuhan, kita hanya cukup mengatakan setiap kekhawatiran dalam hidup kita. Dan Tuhan sanggup menolong setiap kita. Seringkali kita mencoba untuk mencari jalan yang ada di depan mata kita. Seperti contohnya, saya kuliah di satu universitas lumayan lah di Jakarta. Dan saya pikir ya karena ini universitas bagus, universitas yang dikenal banyak orang, nggak mungkin lah anak-anaknya suka nyontek, nggak mungkin anak-anaknya yang nakal-nakal, pasti anak-anaknya suka ngerjain tugas, culun-culun yang nerd semua. Rupanya enggak. Pertama kali aku masuk kuliah, begitu kita belajar dan sebagainya, dan hari pertama saya ujian tengah semester, saya pikir ya anak-anak pasti ujian lah kayak saya di SMA. Karena kebetulan saya SMA Kristen yang diajarkan tidak boleh menyontek dan sebagainya. Saya berpikir ya anak-anak kuliah nggak jauh beda lah. Pasti nggak ada yang nyontek, pasti semuanya baik-baik aja. Begitu saya datang, teman-teman saya tidak ada yang belajar. Teman-teman saya berkata, Jos, lu belajar? Ya iyalah belajar kan ujian. Oh ya udah deh, kita sih nggak ada yang belajar semuanya. Dan saya mulai bingung, loh kok nggak ada yang belajar? Saya mulai curiga. Dan begitu saya mulai ujian, begitu saya mulai ngerjakan tugas, ngerjakan soal ujian, saya mulai lihat kiri kanan dan teman-teman saya mulai mengeluarkan handphone dari kantong jaketnya semua. Mereka mulai ngeluarin kertas print-printan kecil yang keluar dari kantong celananya. Dan saya berpikir, ya ampun hampir satu kelas semuanya mencontek. Bahkan saya pernah yang paling parah, saya sedang ujian bahasa Cina karena itu lisan dan saya ada kertas untuk menulis coret-coretan. Saya lagi membaca, tiba-tiba kertas saya dibawa kabur sama teman saya. Dan tiba-tiba teman saya membacakan semua jawaban soalnya. Dan saya nggak tahu harus ngapain karena kertas jawaban saya diambil teman saya. Seringkali kita mencoba mencari jawaban dari manusia. Seringkali kita mencoba melalui kedagingan kita. Apa yang kita tidak bisa lakukan, kita mencoba minta bantuan kepada manusia. Seperti utang, mencontek, terus banyak hal lah.
Dan kita melupakan satu prinsip, satu unsur yang paling penting yang ada dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Seringkali kita melupakan yang namanya Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Seringkali yang kita lakukan, ya kalau misalnya ada orang yang macam-macam sama kita, ya kita harus latihan bela diri. Kita harus latihan berantem supaya kita bisa berantem dan menang lawan musuh kita. Padahal bukan itu yang diajarkan oleh Tuhan. Di Alkitab tertulis lawan kita bukan darah dan daging. Dan yang seringkali kita lakukan adalah kita berharap dengan darah dan daging. Kita tidak pernah berharap dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang kita lakukan hanyalah berharap dengan apa yang kita lihat dan bukan apa yang kita tidak bisa lihat. Saya pernah mendengar satu quote, satu kata-kata lah dari teman saya yang berkata, saat kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tetapi saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Seringkali kita melakukan apa yang kita bisa lakukan. Iya, itu benar, saya setuju. Kita melakukan yang terbaik, saya sangat setuju. Tapi kita melupakan unsur paling penting, yaitu Tuhan sendiri. Seringkali bahkan kita pelayan-pelayan gereja, seringkali kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita latihan nari, kita latihan musik, kita latihan nyanyi. Bahkan mungkin untuk sound system dan sebagainya, kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Padahal seringkali Tuhan tidak menginginkan kerja keras kita. Tuhan tidak menginginkan keringat kita yang terlalu banyak. Bahkan kita terlalu sering latihan, kita terlalu sering latihan ini, gladi resik itu. Sampai pada hari H, pada saat kita persembahkan kepada Tuhan, yang ada hanyalah keletihan kita, yang ada hanyalah rutinitas kita, dan kita hanya ya udah deh Tuhan, ini kan kita udah latihan sekian lama, ya udah ini yang kita persembahkan. Seringkali yang Tuhan inginkan hanyalah yang keluar dari hati kita. Seringkali tarian kita, nyanyian kita tidak pernah bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seberapapun kita mencoba memberikan yang terbaik, bahkan bagi Tuhan malaikat-malaikat pun jauh lebih baik kok dari kita. Yang Tuhan inginkan hanyalah satu, yaitu hati kita yang ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Iya, latihan itu boleh, belajar itu boleh, tetapi jangan pernah lupakan satu unsur penting, yaitu Tuhan sendiri. Saat kita kepentok dengan semua masalah-masalah kita, saat kita terjepit dengan setiap masalah-masalah kita, seringkali yang kita lakukan mencoba mencari jawaban dari manusia. Seringkali yang kita mencoba untuk, mama tolong dong, saya lagi gak ada uang. Padahal seringkali Tuhan ingin menaruhkan benih iman itu ada dalam hidup kita. Saat kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tuhan tidak bisa menolong banyak dalam hidup kita. Tetapi saat kita angkat tangan, kita membiarkan tangan Tuhan yang jauh lebih kuat dari tangan apapun yang ada di dunia ini untuk menolong setiap kita. Apakah hari ini kita ada masalah? Apakah hari ini saudara lagi terjepit dengan setiap masalah? Tenang, kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang lebih dari cukup. Bukan berarti kita tidak bekerja, bukan berarti kita tidak berusaha. Enggak. Kita melakukan yang terbaik, tetapi biarkan Tuhan memberikan sentuhan tangan keajaiban yang ada dalam hidupnya. Seringkali kita ingin memberikan yang terbaik, tetapi yang Tuhan benar-benar inginkan adalah penyerahan hati kita. Yang Tuhan inginkan hanyalah benar-benar hati kita yang hanya berserah kepada Tuhan. Bahkan di Alkitab pun ditulis, Tuhan merebahkan dirinya di tanah. Dan Tuhan berkata, Tuhan, ya Aba, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dan sebelum kita tutup, saya ingin kesaksian. Pada suatu hari saya sedang nyetir, saya sedang nyetir sendirian, saya sedang ingin pergi ke gereja. Sore-sore jam 6 sore di Jakarta, saya sedang sendirian, ya saya seperti biasalah, tidak ada yang spesial pada hari itu. Dan di tengah kemacetan Jakarta, saya mengeluarkan handphone dan saya mulai BBM-an dengan banyak orang. Karena bosan dan sebagainya, ya udah saya hanya ngobrol dengan chatting dan sebagainya. Dan tiba-tiba karena benar-benar macet, saya hanya sambil BBM-an. Tiba-tiba ada 3 orang lewat di depan saya dan saya berpikir, ya paling pengamen. Saya buka kaca, saya ingin ngasih duit. Dan benar-benar saya tidak lihat siapa dia. Saya sambil BBM-an buka kaca dan saya ingin ngasih duit. Dan tiba-tiba ada 3 tangan, bukan tangan Tuhan tentunya, yang masuk ke dalam mobil saya dan menaruh senjata tajam di leher saya. Dan hari itu saya berpikir, Tuhan, mereka siapa? Tuhan, dosa apa yang saya lakukan? Dan saya hanya, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya nggak pernah berantem, saya nggak pernah nakal-nakal. Tuhan, saya ini kalau suruh berantem sama mereka, saya nggak bisa, Tuhan. Dan ada kapal di leher dan saya hanya bisa berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mereka berkata, kasih handphone, kasih handphone. Dan saya
Enggak, saya nggak mau kasih handphone. Saya mau berjalan dengan iman. Saya mau berjalan dengan Tuhan yang lebih dari cukup. Saya lempar tangan mereka, saya tepis tangan mereka dan saya berkata dalam nama Yesus. Dan mereka sempat pergi, saya sempat telepon mama saya sempat telepon orang tua saya dan saya berkata, "Mama, ini ada orang yang berniat jahat kepadaku, ada orang yang pengen bunuh saya, Mama tolong." "Mama, kalau misalnya saya nggak selamat, aku sayang sama Mama." Saya lempar handphone ke belakang, saya hanya, "Tuhan tolong, Tuhan tolong." Dan tiba-tiba orang itu datang lagi dan mereka bawa batu bata dan mereka mulai memukuli kaca mobil saya. Dan apa yang terjadi? Saya pikir Tuhan ini kaca mobil bakal pecah dan saya ya udahlah, saya berakhir, Tuhan, gue sayang sama lo Tuhan. Dan rupanya enggak. Saya udah merem, Tuhan ini kacanya kapan pecah? Rupanya enggak. Kaca saya tidak pecah, tidak retak sedikit pun. Dan akhirnya 3 orang itu pergi dan saya selamat sampai hari ini. Kuasa Tuhan lebih dari cukup. Tidak usah bergantung dengan manusia, hanya bergantung kepada Tuhan yang lebih dari cukup. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pesan-Mu ya Tuhan, yang Kau taruh dalam hidup setiap kami. Buat kami selalu menaruhkan kekhawatiran kami, setiap ketakutan kami, setiap masalah kami, hanya kami taruh di dalam tahta-Mu ya Tuhan. Dan biarkan Engkau yang membasuh setiap kami, dan biarkan tangan keajaiban-Mu yang menyentuh setiap masalah kami. Biarkan tangan kemuliaan-Mu yang menyentuh setiap kami, dan biar tangan-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, biarkan firman hari ini membuat iman kami menjadi semakin bulat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Unstoppable Generation.